teman-teman, aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Masih ingat kisah si kembar dan semangkuk sup kacang merah? Kuis ini melanjutkan kisah Yakub saat ia pergi ke rumah pamannya di Haran. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya? Apakah Yakub akan mendapat masalah lagi? Dan apakah Tuhan masih mengasihinya? Kamu penasaran? Yuk kita mulai kuisnya. Di mana Yakub bermimpi melihat tangga sampai ke langit dan malaikat naik turun di tangga itu? Apakah Peniel? Atau Betel? Atau Sikhem? Atau Sukot? Jawabannya adalah Betel. Yakub berjalan sendirian di padang gurun dan hari mulai gelap. Ia berhenti untuk istirahat. Yakub berbaring dan memakai batu sebagai bantal. Lalu, ia mendapat mimpi yang sangat luar biasa. Sebuah tangga yang sampai ke langit. Malaikat-malaikat Tuhan naik turun di tangga itu. Di sana, Tuhan berbicara kepada Yakub dan memberikan janji yang sangat istimewa. Keren sekali ya! Manakah yang bukan janji Tuhan kepada Yakub saat bermimpi di Betel? Apakah menyertai Yakub kemanapun ia pergi? Atau memberikan tanah Betel kepadanya? Atau membuat keturunannya banyak? Atau menjadi raja yang sangat kaya? Jawabannya adalah menjadi raja yang sangat kaya. Tuhan memberikan kepada Yakub janji-janji yang sama seperti yang ia berikan kepada kakeknya dan ayahnya. Tapi tunggu dulu. Bukankah Yakub baru saja melakukan kesalahan? Kenapa Tuhan masih memberkatinya? Memang Yakub melakukan kesalahan. Tapi sebelum Yakub lahir, Tuhan sudah berkata kepada Ribka, ibunya, bahwa Yakub akan menjadi bangsa yang besar. Artinya, Tuhan memberkati bukan karena Yakub selalu benar, tapi karena Tuhan itu setia dan selalu menepati janjinya. Apa pekerjaan Yakub saat tinggal di rumah Laban? Apakah tukang kayu, atau gembala, atau petani kebun anggur, atau nelayan? Jawabannya adalah gembala. Yakub harus menggembalakan domba dan kambing, membantu mereka mencari makan dan menjaga mereka dari binatang buas. Yakub harus bekerja di luar sepanjang hari, cuaca yang panas terik maupun udara yang sangat dingin. Ini bukan pekerjaan yang gampang, tapi Yakub tidak menyerah. Bagaimana Laban menipu Yakub? Apakah memberikan Lea sebagai istri, padahal Yakub memilih Rahel? Atau mengirim Yakub pulang karena Ishak merindukannya? Atau menuduh Yakub mencuri ternaknya? Atau mengusir Yakub tanpa memberikan upah? Jawabannya adalah memberikan Lea sebagai istri, padahal Yakub memilih Rahel. Inilah yang terjadi. Laban punya dua anak perempuan bernama Lea dan Rahel. Yakub sangat mencintai Rahel dan bekerja 7 tahun supaya bisa menikahinya. Bisakah kamu bayangkan menunggu selama itu untuk sesuatu yang sangat kamu inginkan? Tapi saat hari pernikahan tiba, Laban menukar pengantin dan memberikan Lea sebagai gantinya. Yakub merasa tertipu dan lebih parah lagi. Laban berkata, "Kalau kamu juga mau menikahi Rahel, kamu harus bekerja 7 tahun lagi." Laban benar-benar licik. Laban juga sering mengubah gaji Yakub sesuka hatinya. Itu sangat tidak adil. Apakah ini mengingatkanmu pada sesuatu? Yakub pernah menipu ayah dan saudaranya. Sekarang dialah yang ditipu. Ini seperti ketika kamu mengatakan kebohongan kecil, lalu suatu hari orang lain juga berbohong kepadamu. Rasanya tidak menyenangkan, bukan? Itulah yang disebut konsekuensi. Konsekuensi artinya akibat dari pilihan yang kita buat. Jika kita memilih yang salah, akibatnya juga bisa tidak menyenangkan. Tuhan ingin kita belajar dari pengalaman itu. Pernahkah kamu belajar sesuatu dari kesalahan yang pernah kamu lakukan? Berapa lama Yakub bekerja di rumah Laban? Apakah 14 tahun? Atau 3 tahun? Atau 10 tahun? Atau 20 tahun? Jawabannya adalah 20 tahun. Itu waktu yang sangat lama. Meskipun hidup tidak selalu adil bagi Yakub,
Tuhan tetap memelihara dan memberkatinya. Pada akhirnya, Yakub memiliki keluarga yang besar dan ternak yang sangat banyak. Tuhan juga menjaga kita, bahkan ketika keadaan terasa tidak adil. Keren! Kamu sudah menyelesaikan setengah kuis ini. Siap untuk lanjut lagi? Oke, pertanyaan berikutnya. Siapa anak pertama Yakub? Apakah Yusuf, atau Benyamin, atau Ruben, atau Yehuda? Anak pertama Yakub adalah Ruben, ibunya adalah Lea. Siapa nama anak Yakub yang lahir dari Rahel? Apakah Simeon, atau Lewi, atau Yehuda, atau Yusuf? Jawabannya adalah Yusuf. Berapa jumlah anak laki-laki Yakub? Apakah 10, atau 12, atau 14, atau 13? Jawabannya adalah 12. Mereka adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Dari merekalah lahir 12 suku Israel. Wow, sebuah bangsa besar lahir dari keluarga Yakub. Keren sekali ya. Tuhan bisa melakukan hal-hal luar biasa, bahkan melalui satu keluarga yang mau mengikutnya. Peristiwa penting apakah yang terjadi saat Yakub berada di Peniel? Apakah Yakub bertengkar dengan Laban? Atau Yakub mendirikan mezbah? Atau Yakub bertemu dengan Esau? Atau nama Yakub diubah menjadi Israel? Jawabannya adalah nama Yakub diubah menjadi Israel. Ini bagian yang menarik. Yakub bergulat semalaman dengan seseorang. Kemudian ia menyadari bahwa orang itu adalah Tuhan. Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel, yang berarti bergumul dengan Allah. Nama baru ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang mengubah hidup Yakub menjadi lebih baik. Dari Yakub inilah kemudian lahir bangsa Israel. Di kitab apa kisah Yakub ditulis? Apakah Keluaran, atau Hakim-Hakim, atau Kejadian, atau Imamat? Jawabannya adalah Kejadian. Kisah Yakub ini ada di kitab Kejadian, khususnya di Kejadian 28 sampai 35. Hebat, kamu sudah menjawab semua pertanyaan. Yakub memulai perjalanannya sebagai seorang penipu yang melarikan diri dari rumah. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika Yakub melakukan kesalahan dan hidupnya terasa tidak adil, Tuhan tetap memelihara dan memberkati Yakub. Ini hal yang paling penting untuk diingat. Tuhan tidak hanya mengasihi orang yang sempurna dan selalu benar. Kalau begitu, tidak ada satupun dari kita yang akan dikasihi. Karena kita semua pernah melakukan kesalahan. Tuhan tetap mengasihi kita dan ingin kita berubah. Ingat janji Tuhan yang luar biasa kepada Yakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Janji yang sama juga untuk kamu. Saat kamu di sekolah, saat bermain, atau saat kamu sedang sedih atau takut, Tuhan tetap ada bersamamu. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.